Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Selasa 25 Maret 2025 hadir ke hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Lingkar Pagi hari ini. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, Wakil Direktur Perum Bulog Marga Taufik menanggapi viralnya video di media sosial terkait temuan beras SPHP 5 kg yang tidak sesuai takaran. Marga Taufik sebut beras tersebut bukan milik Bulog. Wakil Direktur Perum Bulog Marga Taufik menanggapi viralnya video di media sosial terkait temuan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP 5 kg yang tak sesuai takaran. Saat ditemui pada kegiatan panen bersama warga desa Bori Belaya, Kecamatan Pantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu 22 Maret, Marga Taufik memastikan beras tersebut bukan milik Bulog. Menurutnya setiap beras Bulog dipastikan sesuai takaran karena segala tahapan Bulog diawasi secara ketat. Dari kualitasnya diawasi, masuk di gudang diawasi, kemudian pas ditimbang juga diawasi. Seperti kita tahu itu udah tas masuk ke Indo itu akan selalu datang. Jadi kita dengar juga itu. Kadang-kadang ada juga oknum yang nakal, bukan Bulog lah ya. Nah, karena ketika kita sudah lepas di pasar itu tahu ya saya lihat juga dikurangi saya lihat, bukan Bulog itu. Saat ini Bulog tengah melakukan percepatan serap gabah pada petani dengan harga Rp6.500 dengan harapan agar petani dapat menjaga kualitas gabah yang mereka hasilkan. Pemirsa, suasana duka menyelimuti rumah korban kecelakaan bus maut dalam rombongan umroh di Arab Saudi yang terjadi pada Kamis 20 Maret lalu. Nasib pilu itu dialami oleh satu keluarga yang berasal dari Kelurahan Pundak Payong, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Rencananya jenazah tidak akan dipulangkan ke Indonesia, melainkan akan dimakamkan di Tanah Suci. Kakak ipar dari Dawam, Erma Rudita, mengatakan informasi pertama kecelakaan maut tersebut ia peroleh dari pengurus lingkungan sekitar yang mengabarkan adanya kecelakaan di Biro Travel yang ditumpangi korban. Dia menjelaskan bahwa rencananya satu keluarga itu akan merayakan Hari Raya Idul Fitri di Tanah Suci, namun takdir berkata lain. Kini Erma sedang mengurus berbagai dokumen untuk jenazah para korban. Kalau kabar terima dari keluarga kami, posisi saya itu ada di Jakarta ya. Ini posisi sekarang ini ada di rumah almarhum itu di Banyumanik. Jadi kabar yang pertama yang kami terima itu adalah dari pengurus lingkungan sini, mengabarkan bahwa dari food travel mengabarkan ada kecelakaan di biro travel yang adik saya ikut. Kabar yang kami terima pun sudah ada KTP, namun dari keluarga belum percaya kalau ada kabar seperti itu. Kabar kami terima kurang kira-kira jam 2:30 sebelum saya sahur. Sebelum berangkat ke sana memang kumpul di rumah saya. Pamit-pamitan karena kan saya sebagai kakak, istri saya kakak kandungnya. Dan kami memang keluarga sudah akrab sekali lah kakak beradik karena memang hanya dua saudara kandung itu, istri saya dan dia. Jadi keponakan-ponakan saya mulai akrab sekali dengan anak saya. Mereka pada kumpul di rumah, terus pamit-pamitan, besok paginya baru berangkat. Kami pun nggak menyangka kalau tiba-tiba terima kabar seperti ini. Kami pun nggak percaya kalau kabar seperti itu, sehingga kami cari info-info dari Kementerian Luar Negeri, dari KBRI. Ternyata memang kabarnya seperti itu. Sementara itu, Ketua RT setempat, Wira Putra Jasa, mengungkapkan semasa hidupnya Dawam juga sempat menjadi pengurus RT karena dinilai tanggap ketika ada kejadian di area tempat tinggalnya. Korban juga aktif dalam kegiatan keagamaan, bahkan tidak jarang melakukan sedekah atau donatur untuk kesejahteraan di kampungnya. Tempat tinggal ini seperti apa, Pak?
Ya, baik. Izin Pak Mono. Ya, jadi Bapak Dawam ini pastinya adalah warga dari perumahan Villa Pinus. Pak Dawam ini sangat aktif dalam berkegiatan di area kami, sehingga beliau dari masa ke masa memang menjadi yang pertama pengurus RT, karena memang gercep ya, kalau merespons segala sesuatunya gercep ya, beliau sangat layak di pengurus. Kemudian beliau juga sangat aktif di dalam kegiatan keagamaan ya Pak ya, dalam kegiatan keagamaan. Kita juga ada musola kan di atas kan, jadi acara-acara sampai donor donatur sedekah atau apa ya, bisa dibilang beliau salah satu penggerak, salah satu motivator buat kami juga untuk bisa ya berbuat kebaikan seperti itu. Ya, di luar itu ya beliau memang suka olahraga ya. Kita lihat di belakang itu ada sepeda, kemudian running seperti itu, mengajak semua warga untuk mempunyai pola hidup sehat, lari, nge-gym, ya seperti itu. Jadi memang kami harus mengakui dan kami juga sekaligus bersaksi, memang beliau sosok pribadi yang sangat positif dari segi duniawinya maupun dari segi ibadahnya, ya rohaninya seperti itu. Ketemu terakhir dengan almarhum kapan Pak? Itu pada acara Nuzulul Quran ya Pak ya. Mungkin cerita hari Sabtu. Jadi hari Sabtu. Dari Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, guna menciptakan kondusivitas keamanan jelang Lebaran, ribuan botol miras berbagai merek dimusnahkan Polres Kudus. Ribuan botol miras tersebut merupakan hasil kegiatan operasi pekat yang dilakukan 20 hari terakhir di wilayah tersebut. Lebih dari 3.800 botol miras berbagai merek hasil operasi pekat Polres Kudus ini dimusnahkan dengan dilindas alat berat di depan pendopo. Ribuan miras ini merupakan hasil operasi selama 20 hari terakhir terhitung sejak 28 Februari 2025 hingga 19 Maret 2025. Ratusan knalpot brong juga dimusnahkan dengan cara dipotong menggunakan mesin potong. Knalpot brong ini juga merupakan hasil operasi yang dilakukan Polres Kudus selama 20 hari terakhir. Kapolres Kudus AKBP Roni Bonik mengatakan selain miras dan knalpot brong, operasi pekat juga menyasar tindakan perjudian, asusila maupun narkoba. Operasi ini dilakukan guna menciptakan kondusivitas menyambut bulan Ramadan serta hari Lebaran. Sudah saya sampaikan tadi, sudah sekitar 3.520 minuman keras dengan berbagai jenis merek. Nanti mungkin bisa ditanya sama Dr. Semara untuk jenisnya. Jadi saya sampaikan bahwa beberapa minggu terakhir kemarin kita melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan dalam rangka untuk cipta kondisi menyambut puasa Ramadan dan Lebaran di Kementerian. Di spasial tersebut ada beberapa sasaran yang kita lakukan penindakan kegiatan operasi rutin yang tingkat tersebut, mulai dari bikin asusila, perjudian, narkoba, termasuk salah satunya miras. Sementara itu, Bupati Kudus Sam'ani Intakoris menghimbau kepada warga agar merayakan Lebaran nantinya dengan sesuatu yang bermanfaat sehingga tercipta kondisi yang aman dan nyaman. Ini dimaksud dari pemerintah pusat ya, lewat Pak Kapolri menginstruksikan kepada kepala daerah, TNI, Polri dan semua yang jajaran yang ada untuk saling gotong royong membantu kondisi yang aman dan kondisi yang nyaman dalam rangka arus mudik, arus balik, dan hari raya Idul Fitri. Lebaran dengan kreativitas mungkin digital, dengan sesuatu yang bermanfaat, nah itu lebih baik daripada nanti ada acara macam-macam, benturan, nanti terjadi perkelahian atau keributan, nanti merugikan kita semuanya. Kita himbau supaya masyarakat bisa merayakan hari raya Idul Fitri ini dengan aman, nyaman, tertib, dan kami ucapkan terima kasih kepada Polri, TNI, Pemkab Kabupaten Kudus dan seluruh stakeholder dari tokoh agama, tokoh masyarakat, NU, Muhammadiyah dan semuanya yang terlibat
saling mengingatkan bahwa Kabupaten Kudus aman nyaman untuk pemudik. Operasi pekat kali ini diharapkan bisa menciptakan Kudus yang zero miras sesuai dengan perda yang telah ditetapkan. Dari Kudus, Fathur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Indonesia Ferry mengoperasikan 36 armada kapal dari total 63 armada kapal yang disiagakan selama masa angkutan lebaran ini. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Wibowo mengatakan jumlah itu telah ditambah dari jumlah normal 26 armada kapal. PT Angkutan Sungai Danau ASDP Indonesia Ferry mengoperasikan 36 armada kapal di 7 dermaga Pelabuhan Merak dari total 63 armada kapal yang disiagakan untuk melayani penyeberangan penumpang selama masa angkutan lebaran. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo di Pelabuhan Merak Senin 24 Maret dini hari mengatakan penambahan jumlah kapal yang dioperasikan dari 26 menjadi 36 armada kapal per hari dilakukan guna mendukung kelancaran layanan penyeberangan penumpang di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon. 36 itu sudah penambahan karena itu lebih dari hari biasanya. Hari biasa itu 26. Nah sekarang lebaran kita tambah menjadi 10 dan nanti kita tambah juga kapal besar. Meski ada peningkatan penumpang signifikan sebesar 14,47% pada H-10 dan sebesar 84% pada H-9 Lebaran jika dibanding periode yang sama tahun lalu, sejumlah pemudik mengaku tidak mengalami kendala selama perjalanan. Dari Subang mau ke Asahan, mudik. Alasan mudik memilih perjalanan di malam hari kenapa nih Bang? Ya buat biar enak aja, dingin biar nggak macet. Tadi di perjalanan gimana Bang? Alhamdulillah lancar, nggak ada macet. Pelayanan tadi juga kan saya salah masuk pelabuhan tuh, malah pelabuhan sana, nah ditunjukin baik-baik sih pelayanannya. Tunjukin suruh ke sini yang ekspres. Mudik dari mana mau kemana? Dari Jogja mau ke Palembang. Bang, tadi sepanjang perjalanan ada macet atau gimana Bang? Ya alhamdulillah lancar, ramai lancar sih. Ramai lancar. Iya. Alasan milih perjalanan malam kenapa nih Bang? Lebih menikmati suasananya sih. Biar santai juga. Per 24 Maret, PT ASDP Indonesia Ferry juga mulai melaksanakan pembelakuan tarif reguler di seluruh dermaga. Mereka yang terlanjur memesan tiket layanan eksekutif diimbau agar segera melakukan refund. Selain itu, ada pengalihan kendaraan roda 2 dan golongan 6 ke bawah ke Pelabuhan Ciwandan, sedangkan untuk kendaraan truk golongan 6 ke atas dialihkan ke Pelabuhan Bandar Bakau Jaya. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta.
Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi melakukan pemantauan layanan penyeberangan angkutan lebaran di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, Minggu malam. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi mengatakan selain layanan penyeberangan masih lancar, pihaknya juga memastikan diskon tarif kapal penyeberangan akan berlaku per tanggal 24 Maret 2025. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi didampingi Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo dan Kepala Korlantas Polri Minggu 23 Maret melakukan pemantauan layanan angkutan penyeberangan penumpang di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menyebutkan layanan penyeberangan pada H-8 Idul Fitri Minggu malam terpantau masih lancar. Puncak arus mudik diprediksi baru terjadi pada H-3 Lebaran. Menteri Budi juga mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan agar tidak terjebak kemacetan dengan memanfaatkan kemudahan yang telah diberikan pemerintah. Salah satunya berupa diskon tarif penyeberangan dengan besaran 21 sampai 36% yang berlaku pada Senin 24 Maret. Kalau untuk Merak prosesnya mulai tanggal 24 ya? Tanggal 24 Pak. Kalau diskon tol itu juga ada, diskon tarif tol itu ada tanggal-tanggalnya. Bisa nanti kita lihat ya. Kalau biasa semuanya berlaku mulai tanggal 24. Itu untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menjalankan libur lebaran atau mudik lebaran. Pemerintah itu memberikan kemudahan bagi masyarakat. Sementara itu, Direktur Utama SDP Indonesia Ferry Heru Widodo mengatakan kebijakan Work from Anywhere atau WFA yang diterapkan pemerintah menjelang Lebaran berdampak pada meningkatnya pergerakan pemudik sejak akhir pekan lalu. Kemudian H-9 tahun lalu dengan sekarang itu ada peningkatan 84%. Ini artinya bahwa program atau kebijakan WFA, Work from Anywhere ini memecah masyarakat untuk mereka memilih waktu untuk mudik. Sejak Jumat 21 Maret atau H-10 hingga Sabtu 22 Maret atau H-9 Lebaran, total sebanyak 88.396 orang dan sebanyak 20.887 unit kendaraan telah menyeberang dari Jawa ke Sumatera melalui Pelabuhan Merak, Kota Cilegon. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi KAI Daop 8 Surabaya memastikan segenap petugas angkutan Lebaran 2025 telah melalui tes bebas narkoba. Manajer Hubungan Masyarakat PT KAI Daop 8 Surabaya, Lukman Arif menegaskan keselamatan dan kenyamanan penumpang menjadi prioritas, khususnya pada masa angkutan Lebaran tahun 2025 ini. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi KAI Daop 8 Surabaya menyatakan segenap petugas angkutan Lebaran tahun 2025 bebas narkoba berdasarkan tes sampel urin yang telah dilakukan. Manajer Hubungan Masyarakat Humas PT KAI Daop 8 Lukman Arif di Surabaya Minggu 23 Maret memastikan inspeksi tes narkoba rutin dilakukan secara acak terhadap petugas operasional perjalanan kereta api maupun yang bertugas di stasiun. Hal ini guna menjamin keselamatan penumpang khususnya pada masa angkutan Lebaran tahun 2025. Menurut Lukman, pihaknya memilih 100 pekerja secara acak untuk menjalani tes sampel urin. Inspeksi mendadak dilakukan terhadap masinis, asisten masinis, kondektur, teknisi, polisi khusus kereta api, prama, prami, petugas pelintasan, hingga petugas kebersihan.
Dalam tes narkoba ini ada 6 parameter yang digunakan pada alat tes untuk mengetahui kandungan amfetamin, morfin, ataupun marijuana dan sejenisnya. Dari hasil tes narkoba tersebut, secara keseluruhan petugas yang telah menjalaninya tidak ada yang terbukti positif dalam pengaruh narkoba dan tidak ada yang penyalahgunaan penggunaan narkoba. Dan petugas yang berdinas benar-benar dalam kondisi sehat dan siap mengantarkan penumpang sampai dengan ke stasiun tujuan, khususnya di masa angkutan lebaran ini. Masa angkutan lebaran tahun 2025 dimulai sejak 21 Maret hingga 11 April mendatang. Tercatat sampai hari ini atau selama 3 hari pertama masa angkutan lebaran, jumlah penumpang kereta api yang naik maupun turun di berbagai stasiun wilayah Daob 8 Surabaya sebanyak 108.963 orang. Puncak arus mudik di wilayah Daob 8 Surabaya diprediksi terjadi pada H-3 Lebaran atau 28 Maret 2025 dengan sebanyak 23.900 tiket yang telah dipesan. Pemirsa, memasuki masa angkutan Lebaran 2025, sejumlah kereta api jarak jauh keberangkatan dari daerah operasi Daob 8 Surabaya dihias livery tematik Idul Fitri, memunculkan nuansa Lebaran bagi para pemudik yang menggunakan transportasi kereta api di wilayah PT Kereta Api Indonesia KAI Daob 8 Surabaya. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya menghadirkan nuansa Lebaran melalui desain livery tema Idul Fitri 1446 Hijriah pada bodi eksterior kereta serta interior di kabin penumpang yang akan dihadirkan pada masa angkutan Lebaran 2025 mulai dari tanggal 21 Maret hingga 11 April mendatang. Terdapat 5 kereta api jarak jauh unggulan yang dihias livery tematik Idul Fitri. Masing-masing adalah kereta api Bima, Argo Semeru, Argo Wilis, Turangga, dan Gajayana. Manajer PT KAI Daob 8 Lukman Arif di Surabaya pada Sabtu 22 Maret menyebut, desain ini dapat memberikan kesan hangat sekaligus ceria, serta menyebarkan semangat kebersamaan Idul Fitri kepada para pemudik yang menggunakan kereta api. Desain livery ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian BUMN, Kementerian Ekonomi Kreatif, Alex Media, serta karakter dari komik Gak Jelas, Si Bedil, dan juga Tuti and Friends. Dengan mengusung tema bersama KAI menyambung silaturahmi. PT KAI ingin menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih berwarna bagi pelanggan setianya, khususnya di masa angkutan Lebaran tahun 2025 ini. PT KAI Daob 8 mencatat puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada H-3 Lebaran atau tanggal 28 Maret 2025 dengan 23.900 tiket yang telah dipesan. Sedangkan arus balik diprediksi pada tanggal 6 April 2025 dengan 13.380 tiket yang telah dipesan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul menargetkan pembukaan sekolah rakyat SR di Kota Solo, Jawa Tengah pada tahun ajaran baru 2025-2026. Gus Ipul menyebut nantinya SR tersebut berkonsep sekolah asrama khusus keluarga miskin yang tinggal di sekitar sekolah. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menargetkan pembukaan sekolah rakyat SR di Kota Solo, Jawa Tengah pada tahun ajaran baru tahun ini. Hal tersebut disampaikan Gus Ipul usai silaturahmi dan dialog dengan keluarga penerima manfaat bantuan di Solo, Jawa Tengah pada Minggu 23 Maret 2025. Gus Ipul menyebut sekolah rakyat ini merupakan gagasan dari Presiden Prabowo Subianto untuk memuliakan keluarga miskin. Nantinya, para lulusan SR dapat menjadi agen perubahan melalui pendidikan berkualitas yang didukung lingkungan berkualitas. Menurutnya, para siswa yang dapat sekolah di SR diambil dari data tunggal sosial ekonomi nasional. Kota Solo yang menjadi salah satu dari 60 lokasi proyek percontohan SR akan berdiri pada area seluas 5 hektar di Mojosongo, Jebres. Mulai dari kelas 1 dulu, karena nanti mungkin ada orientasi dulu ya, ada persiapan untuk
pengenalan proses belajar mengajarnya, mungkin perkuatan bahasa Inggris, mungkin juga perkuatan beberapa pelajaran pokok seperti matematika sebelum pembelajaran resminya dimulai. Gurunya nanti dari mereka yang telah lulus pendidikan profesi guru, kemudian ada pelatihan sendiri khusus. Iya, yang dari PWG loh ya, kan sudah ada 50.000 lebih itu. Gus Ipul menambahkan, pada tahap selanjutnya, SR akan dibuka untuk seluruh jenjang, yakni dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau itu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan bahwa regrouping sekolah menjadi solusi rasional untuk mengatasi efisiensi anggaran pendidikan. Meski demikian, ia menegaskan agar regrouping mempertimbangkan lokasi agar siswa tetap dapat belajar di desa masing-masing. Walaupun daerahnya sering banjir juga tetap semangat ya. Regrouping atau penggabungan sekolah menjadi salah satu solusi yang dipertimbangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pendidikan di Indonesia, terutama bagi sekolah yang memiliki jumlah siswa terbatas, sehingga biaya operasionalnya dinilai tidak efisien. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyebutkan bahwa regrouping sekolah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, namun harus mempertimbangkan jarak lokasi sekolah agar siswa tetap dapat belajar di desa masing-masing. Abdul Mukti juga menekankan pentingnya siswa SD belajar di desa masing-masing untuk membangun kohesi sosial, menanamkan nilai-nilai kebersamaan dengan lingkungan sekitar. Menurutnya, memiliki teman sekampung sangat penting dalam proses pertumbuhan dan pembentukan kepribadian anak.
Beberapa kabupaten kota menginisiasi untuk regrouping, mungkin dari pusat seperti apa Pak? Saya kira regrouping itu jalan keluar yang sangat rasional karena memang beberapa sekolah itu muridnya sangat terbatas. Sehingga dari sisi pembiayaan itu sangat tidak efisien. Sehingga regrouping itu merupakan jalan keluar yang memungkinkan pembelajaran dapat dilangsungkan dengan sebaik-baiknya. Tapi tentu harus mempertimbangkan lokasinya supaya lokasinya tidak terlalu jauh dari tempat belajar anak-anak. Karena terutama kalau untuk sekolah dasar itu kita memang mendorong agar mereka belajar di desanya masing-masing supaya mereka memiliki kekuatan yang berkaitan dengan penanaman nilai-nilai masyarakat setempat. Saya sering menyebut juga mereka memiliki kohesi sosial yang tinggi. Jangan sampai karena mereka sekolah jauh dia punya teman sekelas tapi tidak punya teman sekampung. Nah, punya teman sekampung itu penting untuk pertumbuhan dan pengembangan kepribadian anak-anak dan juga bagaimana mereka tetap memiliki kedekatan dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial di mana mereka berada. Abdul Mukti menambahkan, regrouping sekolah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan dengan matang agar tetap membantu meningkatkan mutu pendidikan tanpa mengorbankan kenyamanan siswa dalam menempuh pendidikan. Dari Kudus, Faktur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, tim sepak bola nasional Timnas Indonesia kembali menggelar latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta sebagai persiapan menghadapi lanjutan pertandingan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 melawan tim sepak bola nasional Bahrain. Pelatih kepala Timnas RI, Patrick Kluivert, mengatakan kondisi mental pemain Timnas kuat dan telah pulih dari kekalahan melawan Australia pada laga Kamis lalu. Tim sepak bola nasional Indonesia kembali menggelar latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu 23 Maret untuk bersiap menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melawan Bahrain dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 25 Maret mendatang. Pelatih Timnas RI, Patrick Kluivert, mengatakan kondisi mental pemain Timnas sangat kuat dan telah pulih dari kekalahan melawan Australia pada laga Kamis lalu. Well, mentally the players are very strong. I mean, if you've seen the match against Australia, we did a very good job. Although we lost, of course, a very disappointed result. Everybody knows that. But now we have to look to Bahrain. We can't change it anymore. With all our good faith, we're going to have hopefully a good result. Senada dengan Kluivert, pemain Timnas Rizky Ridho mengatakan setelah kalah melawan Australia, ia dan rekan-rekannya tidak berlarut-larut dalam kekecewaan. Ya tentunya setelah kekalahan kita kan kecewa dengan hasil itu, tentunya kita evaluasi dan nggak boleh lama-lama terlarut-larut dengan kecewa itu karena kita ada game penting juga besok dan kita main di home juga harus selalu harus meraih kemenangan. Baik Kluivert maupun Ridho, keduanya optimistis Timnas Indonesia akan mendapatkan hasil yang baik dalam laga kontra Bahrain. Pemirsa, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsha mengatakan Ramadan dan Lebaran 2025 menjadi momentum meningkatkan penjualan produk kreatif. Jelang Lebaran dan selama libur Lebaran, banyak produk kreatif yang akan dikonsumsi masyarakat. Musala Mahabah merupakan musala megah dengan penuh estetika yang berada di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Musala ini sempat viral di media sosial karena karya arsitekturalnya yang menggabungkan kemewahan dan kenyamanan. Arsitek sekaligus pengurus Musala Mahabah, Mardi Maranu, mengatakan musala ini dibangun dengan konsep arsitektur Islam Bizantium. Konsep tersebut mengacu pada zaman Kekaisaran Romawi Timur atau kota Konstantinopel yang sekarang dikenal sebagai kota Istanbul di Turki. Hardi juga menjelaskan meski Musala Mahabah resmi dibangun tahun lalu, namun konsepnya telah direncanakan jauh sebelumnya.
Musalah ini lahir dari perjalanan panjang sang pemilik yaitu Beni Lukman yang bertualang ke berbagai wilayah Islam seperti Turki dan Dubai. Musalah ini diberi nama Mahabbah oleh salah seorang tokoh muslim terkenal yang pertama kali mempopulerkannya di media sosial. Prof Sakir yang videonya viral itu tentang pertama kali mempost ini, beliau yang memberi nama Mahabbah. Jadi Mahabbah itu secara agama kan artinya cinta kasih. Jadi diharapkan dengan adanya nama ini merupakan lambang dari kebersamaan cinta kasih sesama manusia. Kebetulan yang membangunkan ini non-Islam. Musalah Mahabbah memiliki luas 1.950 meter persegi dan mampu menampung sebanyak 2.800 jemaah. Meski berukuran besar dan memiliki fasilitas lengkap, tempat ibadah ini tetap disebut musalah, bukan masjid. Hal ini terkait dengan lokasinya yang berada di dalam pusat perbelanjaan dan hanya beroperasi sesuai jam operasional kawasan itu. Setiap detail arsitektural musalah ini dikerjakan dengan teliti. Ukiran kayunya berasal dari Jepara, sedangkan bagian plafon diimpor dari Malaysia. Sementara itu karpet tebal nan lembut dibawa langsung dari Turki. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, mendekati Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, produsen kue kering di Blora kebanjiran orderan. Setiap harinya permintaan kue kering bisa mencapai 50 toples lebih. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha mengatakan Ramadan dan Lebaran 2025 menjadi momentum meningkatkan penjualan produk kreatif. Ditemui di Jakarta Minggu 23 Maret, ia mengatakan produk seperti fashion banyak dibeli jelang Lebaran. Sementara saat Idul Fitri akan banyak film baru yang dirilis untuk menemani masyarakat berlibur. Kuliner selama liburan penjualannya juga meningkat, kemudian juga dari kerajinan dan sebagainya. Jadi kami sangat berharap bahwa dengan adanya libur Lebaran ini, termasuk di masa Ramadan ini, penjualan dari ekonomi kreatif meningkat. Ia berharap tahun ini 100.000 ruang usaha bagi pegiat ekraf dapat tercipta sehingga dapat menyerap tenaga kerja hingga 600.000 orang. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store.
merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, Taman Mini Indonesia Indah pada tahun ini membuat paket bukber piknik untuk para pengunjung yang ingin ngabuburit sambil menikmati suasana alam dan fasilitas di sana. Menurut Direktur Komersial Taman Mini Indonesia Indah, Ratri Paramita, ini adalah upaya untuk menghidupkan lagi aktivitas piknik yang lekat dengan destinasi wisata itu sejak lama. Yayu Suciati Ningrum, salah seorang produsen kue kering di Blora, mengatakan orderan kue kering mengalami peningkatan permintaan. Dalam sehari, permintaan kue kering bisa mencapai 50 toples. Bahkan dirinya terpaksa menolak sejumlah pesanan karena mengaku sudah kewalahan. Menurutnya, kue kering yang banyak diminati adalah jenis nastar dan kue kacang. Untuk satu toples kue kering ukuran 800 gram dijual mulai Rp40.000 sampai Rp55.000 tergantung jenisnya. Alhamdulillah selama 25 tahun saya bikin kue kering tiap bulan kurang lebihnya antara 800 sampai 1000 toples pesanan. Kalau di bulan Ramadan ini mendekati Lebaran meningkat atau enggak? Iya meningkat. Bisa berapa Bu peningkatannya? Bisa 100 toples, 150 toples setiap tahunnya. Ya. Setiap Yang paling diminati apa Bu? Diminati kue nastar sama kue kacang. Per hari pesanan berapa Bu kira-kira? Bisa Lebaran ini. Perharinya 40 toples sampai 50 toples. Untuk memenuhi banyaknya permintaan, Yayu saat ini memperkerjakan dua tetangganya. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, berbagai kegiatan dilakukan masyarakat untuk mengisi waktu ngabuburit saat bulan Ramadan. Salah satunya Akademi Angklung Semarang. Para peserta membuat satu instrumen lagu daerah dengan angklung yang dipandu langsung oleh dua anggota dari Akademi Angklung Semarang. Jika Anda ingin buka puasa bersama sambil piknik di tempat yang asri, Taman Mini Indonesia Indah bisa jadi pilihan menarik. Tahun 2025 jadi kali perdana Taman Mini mengadakan bukber piknik. Paket yang meliputi tiket masuk, makanan dan minuman, sampai tiket wahana dan fasilitas untuk berpiknik sambil menunggu waktu berbuka puasa. Area pinggir danau menjadi lokasi favorit untuk berpiknik, ditemani atraksi seperti air mancur menari. Direktur Komersial Taman Mini Indonesia Indah, Ratri Paramita di Jakarta pada Sabtu 22 Maret mengatakan, pada Ramadan ini, Taman Mini menargetkan 100.000 pengunjung. Karena marwahnya Taman Mini itu dari dulu tuh piknik kan, jadi kita hidupkan kembali nih, bagaimana memorizing kita, bagaimana kita mengingat bahwa ada piknik bareng. Nah itu setiap hari hampir 300 packs kita jual di situ. Lalu sampai Ramadan nanti kita juga nggak tutup pastinya Taman Mini. Kita ada series of acara-acara budaya. Lalu kita juga ada senandung sore Ramadan, nah itu sudah kita siapkan semuanya. Selama sepekan libur Lebaran, Taman Mini menyiapkan festival budaya seperti Reok Ponorogo, Lompat Batu, juga festival pasar malam yang berlangsung sepanjang hari. Pemirsa, sempat populer di media sosial, Musola Mahabah berdiri megah dan penuh estetika di salah satu pusat perbelanjaan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tempat ibadah ini bukan sekedar ruang sholat biasa, tetapi dibangun dengan konsep arsitektur Islam Bizantium.
Founder Akademi Angklung Semarang, Hisom Jati Prasetyo menjelaskan terdapat beberapa pelatihan angklung yang diajarkan, mulai dari teknik bermain angklung, teknik memegang angklung, teknik menggoyangkan angklung, serta teknik-teknik dalam permainan lagu-lagu dari angklung. Dirinya juga menyebut pentingnya melestarikan musik angklung karena jika tidak dilestarikan ditakutkan di kemudian hari generasi muda tidak mengenal apa itu angklung sehingga bisa punah. Oh ya, untuk tadi diajari yang pertama adalah teknik bermain angklung, mulai dari teknik memegangnya, terus kemudian teknik dari menggoyangkannya, kemudian teknik memainkan lagu-lagu dari angklung. Jadi dari dasar semuanya, semua yang belum bisa main angklung di sini tadi hampir semuanya itu belum pernah coba angklung. Tapi setelah kita coba tadi bisa langsung memainkan angklung seperti itu. Kendalanya Mas, ada kendala untuk memberitahu peserta ini? Kendalanya saya rasa kendala yang pertama adalah mungkin belum terbiasa. Peserta belum terbiasa pegang, tapi ketika sudah terbiasa itu tentunya mungkin tidak ada kendala karena angklung sendiri sangat mudah dimainkan oleh siapapun seperti itu. Dokter hanya dari Semarang atau ada dari luar kota Semarang? Oh, kalau angklung Akademi Semarang sendiri tentunya bukan hanya dari Semarang, tapi khususnya di Semarang karena kita stay di Semarang. Kita komunitasnya di Semarang, tapi anggota-anggota dari Angklung Akademi Semarang bahkan dari luar daerah kota Semarang juga banyak. Sementara itu, salah satu peserta asal Mijan Kota Semarang, Abdul Fatah mengatakan tujuan dia mengikuti workshop angklung adalah untuk mengisi waktu luang sambil menunggu berbuka puasa. Dirinya juga menjelaskan belajar angklung ini tidak terlalu susah karena dari penjelasan pelatih cukup bisa dipahami. Tadi saya mengikuti kegiatan ini karena untuk mengisi waktu luang di sore hari. Lagi pula juga bulan puasa ya Mas ya, itu karena ada info menarik jadinya saya mengikuti workshop angklung. Dan untuk tadi kesulitannya tidak terlalu karena tadi dari penjelasannya itu sangat enak, sangat santai dan mudah dipahami, dan sebelumnya udah pernah melakukannya pernah merasakannya di Angklung Mang Ujo, jadi tidak terlalu kagok gitu. Oh, ini bukan pengalaman pribadi megang angklung ya? Bukan pertama kalinya. Yang untuk yang kedua kalinya. Sebelumnya di Mangunarjo. Sebelumnya di Bandung. Oh, di Bandung. Angklung Mang Ujo. Oh, Mang Ujo. Iya, Angklung Mang Ujo itu. Di mana itu? Di Bandung. Tapi tempatnya mana kurang tahu. Intinya di Angklung Mang Ujo itu. Jadi sudah mulai ada ketertarikan mainan angklung. Sedikit tertarik ada, perasaan ingin memulai ada. Gampang nggak sih belajar angklung kalau mulai dari orang pemula kayak gitu? Mudah untuk sekarang, mudah karena tadi ada beberapa tanda supaya untuk memudahkan orang pemula untuk bermain. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang pada pukul 13 WIB. Saya Mia Pratiwi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.